Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih bersama beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction nih untuk Boruto lovers karena animenya itu masih hiatus dan manga itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Alhamdulillah nih sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. これは俺の物語だ。 Oke, Boruto episode 300 bagian ke-79 itu adalah Amado tertangkap tim Kabuto. Di sini di video sebelumnya kita telah menyaksikan siasat Orochimaru yang berperan besar menyatukan para Kage untuk segera berpindah di dimensi agar bisa menggunakan teknik Edo Tensei-nya tanpa melukai dampak besar terhadap bangunan-bangunan. Cerita diakhiri dengan adegan saat seseorang masuk ke pintu dunia tersebut ya, dan ternyata dia muncul di markas istana Osatsuki tersebut. Semua orang kaget, dia itu adalah Amado. Kabuto yang menjadi pemimpin tim ekspedisi tersebut, dia mulai mengatur para anggotanya. Saat Amado membuka salah satu bagian kotak Tamatebaku, dia kaget. Apa? Hilang? Siapa seorang yang mengambil gulungan itu? Apa ada seorang yang datang kemari? Tiba-tiba serangan datang. Seiranjasu. Cas. Ular putih itu melilit tubuh Amado dan Kabuto, Karin, Jugo, Suigetsu bahkan Sasuke muncul secara bersamaan. Amado kaget, kemudian Kabuto tersenyum. Nah, adegan kembali dilanjutkan. Sasuke kemudian langsung menarik lengan baju Amado seperti Shikamaru dahulu. Amado, apa-apaan ini? Kenapa kau bisa melakukan teknik perpindahan ruang waktu? Kenapa kau bisa dadakan muncul di area sini? Sang ilmuwan tersebut diberondong pertanyaan dan dia masih cukup tenang. Bahkan dia minta untuk dilepaskan agar bisa sebat dulu nih dan juga rileks. Tapi tiba-tiba teman-teman, Kabuto menggertaknya. Amado-san, aku memang sering mendengar namamu, tetapi kau mungkin belum tahu bahwa aku bagian dari desa Konagakure kan? Kau ingin menjelaskan sendiri apa motifmu di sini, atau kau ingin Sasuke menggunakan sharingannya? Nah, melihat keadaan makin terdesak, Amado kemudian berkata seperti ini. Baiklah, aku akan mengatakan sebenarnya, tetapi sebelum itu, apa hubunganmu dengan semua ini dan kenapa kalian berada di tempat mengerikan seperti ini? Amado menjawab, bukankah kau sering mendengar bahwa orang-orang Orochimaru itu terbiasa dengan bahaya di jalan hidupnya? Orochimaru ya? Kabuto mengatakan lagi, aku bisa lebih mengerikan daripada dirinya jika kau tak segera mengatakan apa motifmu ini. Nah, disitulah Amado itu juga mulai sudah panik nih. Baiklah, sebelumnya aku mau memberitahu Sasuke tentang beberapa titik koordinat kala itu. Aku memang merahasiakannya beberapa hal sejauh ini dari semuanya, hanya untuk target pribadiku. Kau mungkin tahu kan, motifku yang sebenarnya adalah ingin menghidupkan kembali putriku Akebi. Itulah kenapa aku membuat beragam sampel percobaan. Gagal, dan gagal lagi, tetapi aku juga belum lelah. Kabuto kemudian berkata, ceritakan tentang Shibai dan bagaimana organisasi sekarang itu bisa membuat orang-orang seperti Code, Eida, dan Daemon. Dari gurungan yang dibaca Sasuke tadi, mereka berhubungan dengan kekuatan dewa kan? Kami sudah mengetahui beberapa hal tentang Shibai. Pertanyaanku, apakah ya untuk orang sepertimu bisa dengan mudah menemukan jasad dan tubuh fisik Shibai itu? Nah, Suigetsu juga menodongkan kunai tepat di lehernya. Jika kau tak mengatakan kebenaran semuanya, aku bisa dengan mudah melakukannya ini loh. Amado lalu berkata, sejujurnya itu adalah peristiwa yang sangatlah lama, dan itu dimulai saat Jigen mengajakku bergabung dalam organisasi yang ia bikin. Aku pada akhirnya tahu bahwa aku sedang berurusan dengan Otsutsuki, dan aku juga paham bahwa rencana dia akan menghidupkan putriku Akebi. Aku juga tidak mempercayainya, tetapi tidak ada salahnya aku bergabung. Dia ingin buat beragam hal karyanya pula, tetapi itu semuanya tak mudah. Sampai pada sebuah momen karena Ishiki itu pasangan Kaguya, dia mulai meneliti tentang awal mula pohon dewa yang ada di bumi dan dimakan Kaguya sendiri. Hingga sampai proses yang tak gimana caranya, Ishiki akhirnya benar-benar tahu jika Shibai sudah naik ke dimensi lebih tinggi lagi. Namun dia meninggalkan tubuh fisiknya di bumi. Jadi dialah Otsutsuki yang menemukan tubuh fisik Shibai, bukannya diriku.
Sebagai bagian dari Otsutsuki, dia mampu mendeteksi cakra sangat besar di planet ini. Dan lagi pula Otsutsuki Ishiki juga selevel dengan Kaguya kan. Awalnya dia ingin menggunakan tubuh fisik Shibai untuk penambahan kekuatannya, tetapi karena beberapa faktor itu tidak terjadi. Dia ingin membuat pasukan yang sangatlah kuat, karena aku dan dia akhirnya juga paham bahwa kemampuan Dewa Shibai itu luar biasa. Sejak saat itulah aku menggunakan salah satu bagian tubuh fisiknya untuk eksperimen sesuai permintaan Ishiki awalnya. Dan awalnya aku menggunakan sampel itu pada mahakarya cyborgku sendiri, Eida dan juga Daemon. Mereka yang menggunakan tubuh fisik Shibai itu malahan mendapati kekuatan sangat besar, dan kekuatan itu lebih besar dari Jigen itu sendiri. Karena tak ingin ada 3 matahari di kelompok tersebut, Jigen menyuruh membuang keduanya pada akhirnya. Hingga tibalah masa dia harus segera mengimplankan karmanya kepada sang wadahnya sendiri. Telah beragam percobaan dilakukan bersamaku, hingga ada 2 laki-laki muda yang tak mati dalam percobaan tersebut, Kawaki dan juga God itu. God ini memanglah menarik, dan alasan dia tak meledak karena dia adalah orang ketiga yang juga kuimplankan DNA Shibai pada awalnya. Itulah kenapa dia juga mewarisi kekuatan tersebut. Bisa dibilang dalam kelompok Kara, manifestasi Shibai paling besar itu ada pada mereka, Eida, Daemon dan juga God sendiri. Ketiganya memiliki Shinjutsu dewa itu, dan kau mungkin juga tahu kan bahwa realita pembalik ini tercipta ketika teknik dewa Zeno Ono Kami itu omnipoten. Eida telah melakukannya. Nah, di sini Sasuke bertanya lagi, lalu apakah misimu akan berhasil jika ini berhubungan dengan Otsutsuki Shibai? Apa kau tahu Amado yang terjadi di luar sana? Para Ego Jubi itu yang juga mengamuk. Amado terdiam di sana dan dia kemudian berkata lagi, aku memang terlibat pada hal ini Sasuke. Semuanya kaget. Apa maksudmu? Jadi dahulu ketika Eida, God, Daemon itu bekerja sama, dalam target mereka adalah Kawaki, Boruto, Naruto, kau, Sasuke sendiri dan beberapa shinobi desa. Aku sempat diseret oleh God masuk dalam areanya, dan itu bisa terjadi karena God punya mata-mata CCTV dalam anggotanya itu adalah Eida. Di sana aku sempat dipaksa dan akhirnya sangat terpaksa aku membebaskan limiter dan terlepas pada God sendiri. Dia mengalami perubahan pada tubuh kekuatan dan rambutnya itu. Setelah itulah God mengekstrak Jubi yang diwarisi Ishiki padanya itu. Dia melakukan itu untuk sebuah manifestasi dari Ishiki tuannya. Kesalahanku ada di situ, dan aku tak pernah menceritakan padanya bahwa dia punya kekuatan dari Otsutsuki yang lebih kuat dari Ishiki, Shibai yang kusebutkan tadi. God menggunakan tanda cakarnya untuk membungkus Jubi, dan dari sanalah keluar monster-monster yang akhirnya menjadi Sumeaka itu. Bahkan beberapa dari mereka itu memiliki Rinnegan Sasuke. Karin kemudian berkata, itu sungguh menjijikkan loh, tapi mereka semuanya itu merepotkan. Kau tahu? Amado masih mengatakan lagi, kau Sasuke pernah bertarung dengannya kan? Dan pada malam itu demi menyelamatkan muridmu Boruto yang masih takut menggunakan karmanya karena Otsutsuki di dalamnya, akhirnya kau berkorban demi murid, demi masa depan pula, dan juga demi shinobi. Akhirnya kau menggunakan seluruh sisa-sisa kekuatanmu untuk menyerang God kan? Menghabisi para Sumeaka itu. Memang kau berhasil melukai mata God hingga kesakitan dan Sumeaka pada berguguran. Tetapi pertempuran di malam itu kau sendiri terkena gigitan dari Sumeaka itu kan? Itulah alasan kenapa kau akhirnya juga menjadi sandra dari akar pohon sendiri. Waktu itu sudah berlangsung lumayan lama Sasuke, dan Boruto akhirnya meneruskan perjuanganmu. Dia menjagamu, bahkan sempat muncul di Konoha beberapa kali, dan di kemunculannya itu dia akhirnya bertarung dengan God. Boruto menang kala itu dan God menghilang. Tetapi Sasuke, meski kau sekarang ini bebas, God sempat menghilang, dan aku tak menjamin dia tak melakukan sesuatu. Dia pasti akan kembali lebih kuat lagi karena seperti itulah dirinya. Shin langsung berpindah ke area di mana God ternyata sudah bertemu dengan seseorang setara dengan Ishiki. Dia bahkan mengatakan, aku adalah Urashima Shiki God, dan kau masih bisa membuka batasan dari kekuatan itu lagi. Aku telah mengajarkan beberapa hal itu kepadamu karena kau sudah membantuku pula. Maka makanlah kekuatanku dalam bentuk buah ini. Tiba-tiba God dalam markasnya mengeluarkan asap itu, dan ternyata dia benar-benar sudah bertransformasi ke wujud lebih mengerikan lagi. Apakah dia berubah ke Otsutsuki? Ya, kalau dari yang kita amati memang God sudah menjadi seorang Otsutsuki sekarang karena berhasil mengeluarkan batasan dari karma putihnya itu. Dia langsung menargetkan beberapa orang lagi. Namun sebelum itu ternyata God ini sudah menemui para Ego Jubi sendiri. Dia mengatakan kepada mereka setelah pelarian dari Boruto itu, jika mereka sebenarnya sama manifestasi dari Shibai. God yang sudah menjadi Otsutsuki mengajak mereka untuk beraliansi demi mengalahkan para shinobi di bumi sendiri. Barulah di momen itu God kembali ke markas lagi, dan Ego Jubi dahulu datang ke desa.
Lalu apakah Aqua sendiri akan segera muncul membantu para Egojubi sendiri? Dan bagaimana dengan kelanjutan misi Amado yang mencurigakan itu? Nah, kita lanjutkan di part berikutnya ya nakama, karena ternyata masih ada seseorang yang terus mengawasi pergerakan-pergerakan takut, Egojubi dan yang lainnya dari desa sendiri loh. Kira-kira siapa dia? Well, ini makin seru lagi. Sepakat kalian semuanya tentang hal ini? Jadi terima kasih ya telah menonton Boruto episode 300 bagian ke-79. Itu adalah Amado yang tertangkap oleh tim Kabuto. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.